para penikmat internet dan pecinta kasur yang kerjaannya hanya nonton film dan kepoin sosial media mantan. Kali ini admin AR akan menceritakan semua alur cerita film dari Korea yang berjudul Fabricated City, di mana film ini dirilis pada 9 Februari 2017 lalu di Korea Selatan. Film ini bergenre aksi thriller yang disutradarai oleh Park Kwang Yoon. Film ini juga pernah menduduki puncak box office di Korea Selatan dan memenangkan penghargaan Popularity Award dalam ajang Korean Film Shining Star Award 2017 silam. Film ini berada di bawah naungan CG Entertainment dan mendapatkan nilai 6,9 di situs IMDb dan 67% di Rotten Tomatoes. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke cerita filmnya. Bagi kalian yang belum menonton filmnya, sebaiknya kalian menonton filmnya saja, karena video ini hanya spoiler. Diawali dengan diperlihatkan seorang pemuda pengangguran yang hobinya bermain game online di warnet yang bernama Kwon Yu, atau teman-teman satu tim game online-nya memanggilnya ketua karena ia adalah kapten di dalam game tersebut. Awalnya dia ditelepon oleh ibunya untuk menyuruhnya pulang agar mematikan kompor di rumahnya, tapi ia tidak menghiraukannya. 가스밸브 안전구고 나왔어. 가자고. 그것 때문에 전화한 거야? 지금? 장하다 이놈아. 백수 주제에 바빠서. 아 진짜. Lalu ia menerima telepon lagi dari seorang perempuan yang mengatakan bahwa ponselnya ketinggalan dan menyuruh Kwon Yu membawakan ponsel perempuan tersebut ke apartemennya dan akan memberikan upah sebesar 300.000 won. 할게요. 30만. Lalu Kwon Yu pun mau mengantarkan ponsel tersebut. Sesampainya ia di apartemen si perempuan, Kwon Yu pun melihat pintu apartemen perempuan tersebut terbuka sambil memanggil perempuan tersebut, tetapi tak ada jawaban. Lalu ia pun langsung masuk, ternyata si perempuan sedang mandi. Kwon Yu pun bertanya di mana ia bisa menaruh handphone itu dan dia juga bertanya tentang upahnya. Si perempuan itu menyuruhnya untuk menaruh handphone tersebut di kasur yang berada di kamar lantai atas, dan upahnya juga sudah ada di sana. Kwon Yu pun langsung menaruh handphone tersebut dan mengambil upahnya. Sebelum pergi, ia berkata kepada si perempuan untuk menutup pintu apartemennya, akan tetapi perempuan itu tidak menghiraukannya, dan Kwon Yu pun pergi. Tapi tiba-tiba keesokan harinya, ketika ia sedang tertidur, polisi pun sudah mengepung rumahnya dan langsung menangkapnya. Ternyata ia dituduh telah membunuh dan memperkosa seorang gadis SMA yang dimana gadis SMA tersebut bukan lain adalah gadis pemilik handphone yang dibawakan Kwon Yu kemarin malam. Saat diinterogasi di kantor polisi, Kwon Yu menyangkal bahwa bukan ia pelaku pembunuhan tersebut. Akan tetapi, polisi memiliki semua bukti yang menunjukkan bahwa si Kwon Yu pelakunya. Dari sidik jari, DNA, tanda tangan, hingga bekas sperma. semua menunjukkan bahwa itu milik Kwon Yu. 네 정액이 나왔다는 소견서다. 와 일치한다고 발표한 가운데 재판부의 중형 판결이 불가피. Ibunya pun mencari seorang pengacara di mana kita akan tahu di akhir film siapa sebenarnya pengacara ini. Hingga di pengadilan, si Kwon Yu ditetapkan sebagai tersangka dan mendapatkan hukuman seumur hidup dan tanpa adanya pembebasan bersyarat. Tidak sampai di sini penderitaan Kwon Yu. Di dalam penjara pun ia mendapatkan aksi kekerasan yang dilakukan oleh Ma Du-sok, atau kita panggil saja Tuan Ma, karena namanya sangat sulit disebutkan. 이거 강간 Bahwa kita tahu Tuan Ma adalah penguasa di penjara tersebut. Sampai-sampai semua sipir pun tunduk padanya. Beralih ke ibunya Kwon Yu, yang tidak henti-hentinya dan terus berusaha agar Kwon Yu dapat dibebaskan dari tuduhan pembunuhan tersebut. Ketika ibunya mengunjunginya di dalam penjara, ibunya pun berkata bahwa jika memang benar ia tidak melakukan aksi pemerkosaan dan pembunuhan tersebut, ia harus bisa bertahan di dalam penjara, hingga ibunya dapat menemui orang yang bisa memberikan alibi yang tepat untuk membebaskannya dari tuduhan pembunuhan tersebut.
너도 강간범 되기 싫으면 너 여기서 반드시 꺼낼 거야. Dari sinilah ia bertahan untuk tetap bisa hidup di dalam penjara, walau Tuan Ma terus-menerus menghajarnya. 봐라. 앞으로 열지. Hingga ia pun melawan Tuan Ma dan semua anak buahnya. Dan keesokan harinya, pengacaranya pun datang sendirian tanpa ditemani ibunya Kwon Yu dan mengatakan kepada Kwon Yu bahwa ibunya telah meninggal. Di sini Kwon Yu sangat bersedih dan depresi atas berita meninggal ibunya dan mulai menyendiri di dalam penjara. Akan tetapi Tuan Ma dan anak buahnya kembali beraksi untuk membalas dendamnya. Tetapi ketika Tuan Ma akan menusuknya dari belakang, Kwon Yu juga telah membawa pisau dan langsung berbalik sehingga Tuan Ma harus menerima luka sayatan di pipinya. Akan tetapi setelah itu Kwon Yu juga menusuk perutnya sendiri sehingga membuat mereka berdua harus dilarikan ke rumah sakit. Dan kita akan tahu rencana Kwon Yu sebenarnya, bahwa ia tidak menusuk bagian fatal yang bisa membuatnya mati. Jadi ketika di dalam perjalanan menuju ke rumah sakit, si Kwon Yu pun menyerang semua sipir tersebut, sehingga membuat mobilnya terbalik dan mengalami kecelakaan. Dan pada akhirnya berhasil kabur, akan tetapi salah satu sipir menodongkan pistol ke arahnya. Tetapi sipir itu tidak menembak si Kwon Yu dan membiarkannya kabur. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan wisatawan yang sedang mengalami mogok pada mobilnya. Si Kwon Yu pun menolong mereka dan mengajak Kwon Yu ke bandara. Tetapi di sini ternyata seluruh kota sedang mencari keberadaan si Kwon Yu, sehingga seluruh polisi di kota tersebut menutup jalanan kota dan melakukan pemeriksaan kepada semua pengendara. Dan ketika mobil milik si wisatawan dihentikan, si Kwon Yu pun bersiap untuk kabur sambil bersembunyi di belakang. Tetapi karena wisatawan tersebut tak bisa bahasa Korea dan polisi itu juga tak bisa berbahasa Inggris, polisi itu pun membiarkan wisatawan itu untuk melanjutkan perjalanannya. Sesampai di bandara, wisatawan itu memberikan Kwon Yu kunci mobilnya. Lalu Kwon Yu menemui sang pengacara untuk menanyakan siapa seseorang yang bisa menjadi saksi untuk membuktikan bahwa bukan si Kwon Yu pelaku pembunuhan tersebut. Dan menanyakan kenapa ibunya bisa meninggal secara tiba-tiba. Di sini si pengacara memberikan Kwon Yu kalung milik ibunya dan mengatakan bahwa tidak ada seseorang yang menjadi saksi dan mengatakan bahwa ibunya membohonginya. Lalu polisi pun datang dan Kwon Yu pun kabur sambil membawa kalung ibunya. Lalu ia pun ke warnet untuk mencari informasi tentang pembunuhan itu. Akan tetapi sesaat sebelum ia pergi, ada seseorang yang menghubunginya lewat internet tentang kejadian itu. Setelah memberikan beberapa informasi, ia disuruh agar segera pergi dari tempat itu karena pemilik warnet akan menghubungi polisi. Setelah itu ia pergi ke sebuah restoran untuk menemui orang yang telah memberikannya informasi lewat internet tadi. Dan di sini kita ketahui bahwa ia seorang perempuan yang bernama Ye-wul. Ternyata ia adalah temannya saat bermain game online, yang sering dipanggilnya kakak. Lalu ia mengajak Kwon Yu ke rumahnya. Dan pada saat makan, teman-teman lainnya pun datang. Dan di sini terlihat si Kwon Yu masih takut untuk bertemu orang lain. Di sini ternyata mereka semua tidak pernah bertemu di dunia nyata dan hanya berkomunikasi lewat game online. Di sini ada si peretas, ini orangnya. 그러면은 다들 이게 여긴 용도사. 용산의 몰락과 함께 일거리 Dan si penghancur. 데몰리션이야. 영화 특수효과 팀에서 일해. 영화 보면은 그리고 나는 여백개미. Dan kakak adalah seorang hacker. Dan Kwon Yu sendiri adalah sebagai ketua. Dan masih ada dua orang lagi yang kita akan mengetahuinya di akhir film.
di mana mereka semua akan membantu Kwon Yu untuk mencari siapa orang yang telah menjebaknya hingga ia dituduh sebagai pelaku pembunuhan tersebut. Dan tiba saatnya mereka semua mencari informasi tentang siapa sebenarnya dalang dari jebakan pembunuhan ini, dimulai dari tempat pembuangan mobil di mana Kwon Yu dan si penghancur menyelidikinya. Dan mereka melihat seseorang dengan berpakaian rapi sambil membawa sebuah peti putih. Si Kwon Yu pun mengikuti mereka. Dan benar saja, di tempat itu telah terjadi pembunuhan dan beberapa orang sedang membersihkan tempat TKP itu. Seolah-olah mereka sedang mengubah TKP tersebut. Dan akan ada orang yang akan masuk ke dalam jebakan itu sama seperti yang dialami Kwon Yu. Lalu teman Kwon Yu yang bernama si penghancur tersebut melihat mobil hitam itu kembali dan membawa sebuah peti putih dan memasukkannya ke dalam sebuah kardus dan membawanya dengan mobil trailer yang telah diganti label stikernya. Beralih ke si peretas dan ayahnya yang sedang berusaha berpura-pura sebagai petugas di salah satu stasiun TV dan berusaha meretasnya, di mana ayahnya mencoba mengalihkan dengan mengajak berbicara salah satu petugas dan si peretas berpura-pura memperbaiki sesuatu dan mereka pun berhasil. Beralih ke si pengacara, di mana kita akan mengetahuinya di mana di balik semua ini ternyata si pengacara lah dalang dari semua ini. Dan kita bisa melihat bagaimana cara kerja mereka untuk menjebak korbannya, dari berpura-pura sebagai tamu dan membuat korbannya pingsan, mengambil DNA darahnya dan juga sidik jarinya agar dapat menjadikannya tersangka. Beralih ke Kwon Yu, saat ia mendengarkan sebuah percakapan telepon, ia mendengarkan suara seorang perempuan sama seperti awal film tadi. Lalu si Yewul pun melacak keberadaan perempuan tersebut dan ternyata ia adalah seorang customer service. Kwon Yu pun mencarinya dan ketika menemukannya, si perempuan itu langsung kabur dengan dijemput oleh seseorang yang mengendarai motor hitam. Kwon Yu pun mengejarnya, tetapi saat dia mengejar perempuan itu, ia terkepung oleh polisi. Tuan Ma pun datang bersama anak buahnya dan menabrak semua mobil polisi itu dengan truk. Tetapi di sini Tuan Ma datang bukan untuk menolongnya, tapi ingin membalaskan dendamnya kepada Kwon Yu. Kemudian Kwon Yu pun diculiknya dan dibawa ke sebuah gudang oleh Tuan Ma. Saat Tuan Ma sedang menyiksa Kwon Yu, polisi pun datang dengan bantuan Yewul yang menghubungi polisi dengan berpura-pura menjadi Sandra yang berada di dalam gudang tersebut. 이런 행동을 절대 하시면 안 됩니다. 예, 저희가 꼭 구해드릴 테니까. 뭔 개소리야, 저 안에 인질이 있는데. 무슨 거? Dan ketika Kwon Yu kabur, Yewul pun datang menjemput. Di perjalanan, Yewul menyadari bahwa ada sebuah alat pelacak yang membuat keberadaan mereka diketahui. Ternyata alat pelacak itu berada di kalung ibunya, di mana kita ketahui bahwa kalung itu diberikan oleh si pengacara. Dengan berat hati, si Kwon Yu pun harus membuang kalung peninggalan ibunya. Lanjut, mereka pun mulai menyelidiki kantor si pengacara tersebut dengan menerbangkan sebuah drone. Dan benar saja bahwa pelakunya adalah si pengacara. Dan mereka pun melancarkan rencananya dari mulai memodifikasi mobil buntutnya dengan mencuri mesin mobil mewah hingga mengacak-acak lokasi kejadian pembunuhan tersebut. Lalu meledakkan mobil pelaku yang bertugas sebagai pengubah lokasi TKP. Dan menangkap pelaku asli dari pembunuhan pria tersebut, di mana pria itu adalah seorang aktor yang terkenal. Dan si pelaku pembunuhannya adalah pacarnya sendiri, di mana diketahui perempuan tersebut adalah anak seorang politikus. Demi membersihkan nama baiknya dan anaknya, ia pun menyewa si pengacara agar pelaku pembunuhan dapat dituduhkan ke orang lain. Tapi di sini Kwon Yu berhasil mengagalkan aksi mereka, dan pelaku pembunuhan tersebut ditetapkan ke anak politikus itu, hingga anak perempuannya harus ditangkap polisi. Beralih ke Kwon Yu, di mana ia berhasil masuk ke berangkas tempat kerja si pengacara dan dengan emosi ia pun menghajar pengacara tersebut. Lalu ia melihat sebuah video rekaman di mana
Video tersebut memperlihatkan bagaimana mereka menjebak si Kwon Yu dan menerapkannya sebagai pelaku pembunuhan gadis SMA di awal film tadi. Si pengacara mengatakan bahwa teman-temannya telah ditangkap dan dijadikan sandera oleh Tuan Ma. Lalu ia pun langsung pergi dan menolong teman-temannya hingga mereka semua dapat diselamatkan dan mereka semua pun lari dari tempat itu. Akan tetapi semua anak buah dari Tuan Ma pun mengejar mereka dengan mobil yang sudah mereka modifikasi sebelumnya. Mereka dapat menghindari kejaran tersebut hingga sampailah mereka masuk ke dalam sebuah kantor stasiun TV. Di sini mereka melakukan tugasnya masing-masing. Seperti si Yewul masuk untuk meretas stasiun TV tersebut, dan si peretas meretas semua CCTV, dan si penghancur membantu si Kwon Yu untuk menghalangi orang-orang yang mengejarnya. Akan tetapi si Yewul berhasil ditangkap oleh Tuan Ma, dan Kwon Yu pun mengejar mobil milik Tuan Ma sampai akhirnya ia berhasil menyelamatkan si Yewul. Akan tetapi teman-temannya yang lain ditangkap oleh polisi. Hingga si Kwon Yu pun dikepung di stasiun TV tersebut oleh polisi. Si pengacara pun dengan gembiranya menyaksikan bahwa si Kwon Yu telah berhasil dikepung oleh polisi, tetapi ia tidak tahu bahwa Kwon Yu dan teman-temannya berhasil meretas komputer milik si pengacara dengan menancapkan sebuah flash disk. Dan di sini akhir dari film ini, di mana kedua teman Kwon Yu yang tidak pernah terlihat sebelumnya datang dan menyiarkan berita tentang kejahatan si pengacara dengan bukti-bukti video yang telah didapatkannya. 아주 보내버린 것 같습니다. 보시고 많이 심란하시겠어요. 이거 너 아니야? 사모님 시신은 Pada akhirnya kejahatan si pengacara pun terbongkar dan polisi menangkapnya. Dan film pun tamat. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini jika kalian suka alur cerita film yang admin AR bawakan.